Perkenalkan, nama saya Indrayana. Saya Kepala Pasar Pabean PT Pasar Surya. Sejak kapan Pasar Pabean ini berdiri? Berdirinya tahun 1849. Terus setelah itu ada perkembangan pembangunan yang permanen pada tahun 1930. Dan Pasar Pabean juga menjadi pasar yang masuk dalam kategori sudah cagar budaya. Dari sisi historisnya begitu Pasar Pabean. Jadi tidak boleh ada yang dirubah sama sekali ya Pak? Sepertinya Karena sudah menjadi bagian dari cagar budaya Kota Surabaya. Siap. Baik. Bagaimana perkembangan Pasar Pabean sejauh ini Pak, setelah pemerintah Kota Surabaya merencanakan revitalisasi Pasar Pabean? Ya. Kalau dari historisnya memang Pasar Pabean ini dulunya hanya rempah-rempah, hanya ikan basah. Sekarang dengan adanya perkembangan ini, kebutuhan masyarakat di sekitar Pasar Pabean ini harus dilayani. Itu sudah ada perkembangan jenis jualan yang sudah ada di dalamnya. Contohnya misalkan kebutuhan kerudung, terus bawang merah, bawang putih. Setelah itu juga ada jenis jualan daging. Jadi babak, bahasanya sekarang itu babak ting itu sudah ada di pasar kami di Pasar Pabean untuk melayani masyarakat Surabaya. Pak Poteng itu apa Pak? Boleh dijelaskan? Ya, Pak Poteng itu bahan penting yang kebutuhan untuk kebutuhannya masyarakat, terdiri dari beras atau sembako, daging, sayur-sayur, buah. Nah, itu ada di Pasar Pabean. Jadi sudah ada untuk kebutuhan masyarakat sudah disiapkan juga di Pasar Pabean, ada di dalamnya. Apa saja hambatan yang dialami ketika mengelola Pasar Pabean? Hambatan atau permasalahan yang harus saya lakukan di lapangan agar para pengunjung itu bisa nyaman. Kalau hambatannya mungkin edukasinya, kita mengajak para pedagang bahwa kebersihan bukan hanya tugas dari pengelola, tetapi juga tugas kita bersama dari pedagang juga harus memberikan pemikiran-pemikiran bahwa pasar yang bersih adalah pasar yang sehat. Termasuk harus sesuai dengan protokol kesehatan Pak ya? Apa yang sudah dilakukan oleh Pasar Pabean? Ya, untuk mengatasi atau mencegah protokol kesehatan, memang para pedagang pada saat itu kita sudah siapkan yang namanya cuci tangan, terus pakai masker, ada jarak. Nah, semuanya itu sudah kita lakukan. Tetapi secara eksternal kami juga melaksanakan bentuk koordinasi dengan pihak eksternal, contohnya puskesmas. Kita koordinasi dengan puskesmas bahwa di sini ada pelaku-pelaku usaha yang harus divaksin. Oh, termasuk sudah divaksinasi semua pedagangnya? Divaksin. Ya. Okay. Kemarin sudah poster 3 sudah dilaksanakan sama para pedagang di Pasar Pabean. Jadi tidak usah takut, monggo silakan mau sini. Para pedagang dan pengelola juga sudah divaksin. Baik. Ya. Kira-kira di waktu dan jam berapa saja Pasar Pabean ini ramai dikunjungi pengunjung Pak? Untuk kegiatan operasional Pasar Pabean sepertinya 24 jam. Tetapi karena ada karakteristik jenis jualan itu berbeda-beda. Kalau bawang sudah mulai jam 2 sampai jam 2 dini hari sampai jam 4 sore. Kerudung jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Tapi kalau ikan area basah berbeda. Itu jam 11 siang sampai dengan jam 2 dini hari. Oke, jadi kalau memang ramainya jam berapa? Kita melihat dari jenis jualannya gitu di Pasar Pabean gitu. Oke. Dari mana saja Pak bahan-bahan yang ada di Pasar Pabean ini diperoleh? Melalui ikan, rempah di Pasar Pabean ini, atau bahan-bahan yang lain dijual oleh pedagang, ini asalnya dari mana saja? Ya, kalau rempah
Rempah-rempah ya biasa di Ponorogo atau di sekitar Jawa Timur sudah kita dapatkan. Tetapi ada juga dari luar negeri. Oh baik, dari luar negeri. Dari negara India sama Tiongkok ya atau RRT, Cina. Gitu. Dari Cina dan dari India gitu dari ya? India ada. Berapa jumlah pedagang yang berjualan di Pasar Pabean, Bapak? Kalau boleh tahu. Kalau saat ini, sampai dengan saat ini kurang lebih 1.420 pedagang. 1.400 ya, banyak sekali Bapak. Kurang lebih segitu. Dukungan yang didapat dalam mengelola Pasar Pabean, baik dari pihak internal dan juga pihak eksternal. Kalau internal kan PD Pasar itu selalu memberikan motivasi ya kepada para pengelola agar kita itu bisa melayani kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, juga kepada stakeholder kita juga harus berusaha melayani juga dengan baik, koordinasi dengan baik. Nah, secara eksternalnya kita 3 pilar, dari kelurahan, kecamatan kita koordinasi selalu, karena di dalam pedagang itu kan juga ada warga beliau-beliaunya. BMD-nya Pemkot itu juga selalu berkolaborasi terkait dengan hal ini. Dari saya gitu eksternalnya.